Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Rizka di PJJ pertemuan ke-14 mata pelajaran IPA kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Ibu akan lanjutkan materi kita, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan bahas tentang listrik statis, di mana listrik statis ini memiliki komputer dasar yaitu yang pertama, menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Selanjutnya, menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kompetensi dasar ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu setelah mempelajari sifat-sifat yang dimiliki muatan listrik, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi jika dua benda yang telah bermuatan listrik saling didekatkan. Yang kedua, setelah mempelajari hukum Coulomb, peserta didik dapat menjelaskan gaya elektrostatis pada suatu benda. Yang ketiga, setelah mempelajari potensial listrik dan medan listrik, peserta didik dapat menjelaskan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan potensial listrik dan medan listrik. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tiga-tiganya tercapai pada materi hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita review dulu materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa sih listrik statis itu. Nah, mari kita lihat rangkuman dari video penjelasan kemarin. Jadi di dalam listrik statis ini yang kemarin sudah dijelaskan dalam video ada konsep dasar listrik statis. Yang pertama ada contoh gejala alam listrik statis yaitu ada petir dan juga ada balon yang digosokkan ke rambut maka rambutnya akan terangkat. Kemarin kalian sudah lihat di videonya. Lalu apa sih listrik statis itu? Ternyata listrik statis itu adalah gejala-gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda. Atau boleh juga dikatakan sebagai kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala-gejala kelistrikan. Nah, makanya kenapa disebut sebagai listrik statis? Karena ada ketidakseimbangan muatan benda ini. Nah, sebelum kita menuju ke listrik statis selanjutnya, kita harus tahu dulu tentang konsep atom. Mungkin kelas 1 kalian sudah belajar tentang apa sih atom. Ternyata atom ini adalah unit terkecil penyusun suatu materi. Atom terdiri dari 3 bagian. Ada atom yang neutron yang bermuatan netral, ada proton, atom yang bermuatan positif, dan ada elektron yang bermuatan negatif. Si neutron dan proton ini ada di dalam inti atom, sedangkan elektron ini yang kalian lihat kemarin dia berputar-putar atau berjalan atau berpindah tempat yang adanya di kulit atom. Oke, setelah kita tahu konsep dasar listrik statis, maka kita bisa lanjut ke dalam materi selanjutnya, yaitu kita mau bahas tentang bagaimana cara memberi muatan listrik, yang kedua bagaimana interaksi antara muatan listrik, yang ketiga hukum Coulomb, dan keempat adalah medan listrik. Baiklah, yang pertama, mendapatkan muatan listrik pada benda bisa digunakan dengan cara menggosok. Ini ada plastik dan kain wol. Plastik ini dan kain wol ini muatannya dua-duanya netral. Kita lihat bagaimana kalau kain wol ini kita gosokkan ke dalam plastik. Nah, ternyata setelah digosokkan, plastik yang digosokkan dengan kain wol tadi, maka plastiknya akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron pada kain wol pindah ke dalam plastik. Sehingga kain wolnya ini bermuatan positif, sedangkan si plastiknya menjadi bermuatan negatif. Yang kedua, contoh lain dari dengan cara menggosok ada kaca dengan kain sutra. Kita lihat dua-duanya sama-sama netral. Bagaimana kalau si kain sutra ini kita gosokkan ke kaca? Nah, ternyata kaca yang digosokkan dengan kain sutra, maka kaca akan bermuatan listrik positif nih.
Karena elektron dari kaca ini pindah ke kain sutra, sehingga kacanya bermuatan positif sedangkan kain sutranya bermuatan negatif karena elektronnya atau negatifnya lebih banyak. Nah, yang kedua, ada cara induksi listrik. Nah, ini benda ini netral. Bagaimana kalau didekatkan dengan yang benda bermuatan positif tadi? Maka, apa yang terjadi pada benda muatan netral ketika didekati pada benda bermuatan positif? Ternyata, induksi listrik itu adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Jadi, ketika benda netral tadi ini kita dekatkan dengan suatu benda yang positif, maka bendanya yang positif tadi akan elektronnya akan berpindah. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan benda muatan listrik negatif dengan induksi tadi? Misalkan ini tadi bendanya netral, nah kita dekatkan dengan benda yang bermuatan positif. Ternyata elektron-elektron yang benda tadi mendapatkan elektron dari bumi, sehingga benda tadi yang tadinya netral karena mendapatkan elektron dari bumi menjadi bermuatan negatif. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Jadi kalau ada benda netral didekatkan dengan benda positif, jadi bendanya adalah negatif. Yang kedua, bagaimana mendapatkan muatan listrik positif pada benda dengan cara induksi? Hampir sama caranya. Kalau ini benda netral didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, ternyata elektron-elektron dari benda netral tadi turun ke bumi, sehingga bendanya ini akan menjadi positif. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Jadi kesimpulannya, jenis muatan benda yang terinduksi akan berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Kalau tadi positif, dia akan menjadi negatif, sedangkan yang negatif, bendanya ini akan menjadi positif. Berlawanan, ini ya kata kuncinya harus kalian ingat. Nah, cara yang ketiga, mendapatkan muatan listrik negatif dengan cara menyentuhkan. Misalkan ini benda netral dan ini ada benda bermuatan negatif, kita sentuhkan atau kita dekatkan. Maka yang terjadi adalah bendanya menjadi bermuatan negatif karena yang elektron pada benda yang negatif tadi pindah ke benda netral. Benda netral bila disentuh dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan negatif. Bagaimana cara kita menjelaskan ketika benda netral bila disentuhkan pada benda bermuatan positif, maka benda netral tersebut menjadi bermuatan positif. Beda dengan tadi yang induksi ya. Jadi kalau yang induksi tadi jenis muatan yang didekatkan akan hasilnya berbeda atau berlawanan, sedangkan kalau yang menyentuhkan jenis muatannya negatif maka hasilnya juga akan negatif, atau jenis muatannya positif maka hasilnya juga positif. Yang ketiga, kita akan bahas tentang interaksi antar muatan listrik. Nah, bagaimana kalau ada kaca yang positif dengan kaca yang positif didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Jadi, muatan yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Begitu juga kalau misalkan di sini negatif dan negatif. Yang kedua, bagaimana kalau ada plastik yang negatif dengan kaca yang positif kita dekatkan? Nah, maka dia akan terjadi tarik-menarik. Muatan yang tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Oke, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang hukum Coulomb. Apa sih hukum Coulomb? Nah, ini kita lihat dulu gambarnya. Jadi, hukum Coulomb ini berkaitan dengan interaksi antara dua buah benda atau benda bermuatan. Ada nih Q1 yang muatannya positif dan Q2 muatannya positif juga. Kita ingat pada interaksi tadi, kalau muatannya sejenis, maka dia akan terjadi tarik, tolak, menolak. Kita lihat gambarnya. Nah, yang Q2 ke sebelah kanan, gayanya yang Q1 ke sebelah kiri. Nah, gaya yang bergerak tadi atau gaya tolak menolak tadi disebutnya sebagai hukum Coulomb. Sedangkan muatannya ini terpisahkan oleh jarak atau R.
Selanjutnya kita lihat lagi gambarnya. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Ada Q1 positif, Q2-nya negatif. Bagaimana kalau kita dekatkan? Ternyata dia akan tarik menarik. Nah, gaya yang positif. Nah, tadi ini disebutnya sebagai hukum Coulomb. Jadi, hukum Coulomb itu apa sih? Besar gaya tarik atau tolak antar muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Maka kita rumuskan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Di mana F ini yang kita sebut sebagai gaya Coulomb, satuannya Newton, N, Q, ada Q1 dan Q2 yaitu muatan tadi yang positif dan negatif, satuannya Coulomb, R, jarak antar dua muatan, satuannya meter, dan K, ketetapan satuan yaitu 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat. Nah, ini tidak bisa diganti. Kita lihat contoh soalnya. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik, Q1-nya sama dengan positif 3 mu, ini namanya mu Coulomb, dan Q2-nya sama dengan negatif 2 mu Coulomb yang terpisah sejauh R sama dengan 10 cm. Bila ketetapan Coulomb K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat, berapakah besar gaya tarik antar kedua muatan? Mengapa di sini gaya tarik? Karena yang satu muatannya positif dan yang satunya lagi muatan negatif. Nah, sebelum kalian mengerjakan, ubah dulu satuan-satuan yang tadi berdasarkan kesatuan sistem internasional. Di mana mu di sini itu setara dengan 10 pangkat min 6 Coulomb. Sedangkan sentimeternya harus kita ubah dulu dalam meter, yaitu 10 pangkat min 2 atau dibagi 100. Nah, di sini sudah diketahui Q1-nya 3 mu Coulomb, Q2-nya 2 mu Coulomb, R-nya 10 cm, dan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, yang harus kalian ingat dalam mengerjakan soal di hukum Coulomb ini, ada rumus perpangkatan nih. Kalau N pangkat A dikali N pangkat B sama dengan N pangkat A ditambah B. Jadi yang pangkatnya ini, A sama B-nya ini kita tambahkan. Sedangkan kalau pembagian N pangkat A dibagi N pangkat B itu sama dengan N pangkat A dikurangin B. Nanti kita lihat di soal ini. Oke, kita lanjut. Jadi, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Dimana tadi K-nya sudah kita ketahui 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Q1-nya 3 mu 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 2 dikali 10 pangkat min 6 mu Coulomb. Dibagi tadi 10 cm dibagi jadi meter atau 0,01 dipangkatkan 2. Kita tulis lagi nih 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 per. Nah, yang pertama kalian kerjakan adalah yang sininya dulu nih. Mohon maaf. Yang ininya dulu nih, 0,01 dipangkatkan 2 menjadi 0,0001 atau setara dengan 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kita tulis ulang lagi aja, 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, cara pengerjaannya kalian kalikan dulu angka-angka yang pasti yang sudah ada. Misalkan ini 9 dikali 3 itu 27 dikali 2 hasilnya 54. Nah, sekarang perpangkatannya nih. Tadi kan ada 10 pangkat 9, ada 10 pangkat dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Karena di sini perpangkatan itu ditambah, maka kita tambahkan nih 10 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 6. 9 dikurangi 6, 3. 3 ditambah min 6, min 3. Dibagi 10 pangkat min 4. Kalau perpangkatan bagi adalah dikurang. Tadi sisanya adalah min 3. Min 3 dikurang min 4 atau sama dengan min 3 ditambah 4 itu hasilnya 1. Jadi di sini 54 N hasilnya. Jadi 54 N kali 10 pangkat.
atau 54 ya. Tuh, nanti bolehlah kalian cari tahu bagaimana perhitungannya atau boleh tanyakan langsung ke ibu. Kita lanjut ke materi yang keempat, ada tentang medan listrik. Nah, medan listrik ini adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q besar jika benda uji mendapatkan gaya. Maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q. Nah, jadi ada benda bermuatan Q besar, di mana sekitar-sekitarnya ini ada Q kecil. Nah, disinilah yang disebut sebagai adanya medan listrik. Semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q besar, maka gaya pengaruhnya akan semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya juga akan semakin kecil. Nah, garis-garis gaya listrik. Jadi medan listrik tadi bisa digambarkan menggunakan garis-garis gaya listrik. Nah, karena dia ada daerah di sekitar muatan, maka kita gambarkan dengan garis gaya listrik. Arah garis gaya listrik pada muatan yang positif, dia arah meninggalkan muatan atau tanda panahnya keluar nih. Sedangkan kalau pada yang muatannya negatif, tanda panahnya ke dalam atau arah garis gaya listriknya menuju ke dalam muatan. Ini untuk menggambarkan adanya medan listrik yaitu dengan adanya garis-garis gaya listrik tadi. Diulangi lagi, kalau positif arah panahnya keluar, kalau negatif arah panahnya ke dalam. Nah, sekarang bagaimana kalau pola garis gaya listrik pada dua buah benda yang berdekatan? Misalkan ini positif dan negatif. Tadi kalau positif arahnya keluar, negatif arahnya masuk. Maka karena positif dan negatif, balik lagi ke interaksi tadi adanya gaya tarik menarik, maka di sini akan ketemu nih, yang satu keluar, yang satu masuk, yang satu keluar, yang satu masuk. Nah, dia akan bertemu begitu semuanya. Jadi di sini tarik menarik. Sekarang contoh lain, kalau ada benda positif dengan positif, karena tadi positif keluar, maka tidak ada pertemuan di tengah-tengah sini, dua-duanya keluar. Dan bagaimana kalau yang negatif? Karena negatif masuk, berarti dua-duanya juga masuk, tidak ada pertemuan di sini. Dan bagaimana kalau tadi balik lagi positif dan negatif? Nah, bertemu, yang satu keluar, yang satunya masuk, keluar, satunya masuk. Jadi ada pertemuan di sini. Tadi ini gayanya tolak menolak, yang ini gayanya tarik menarik. Itu disebutnya sebagai pola garis gaya listrik. Nah, sekarang ternyata medan listrik tadi bisa dihitung dengan kuat medan listrik. Benda bermuatan listrik Q besar didekatkan dengan benda uji bermuatan Q kecil berjarak R. Besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. Nah, nih, karena tadi ada Q besar benda bermuatan dengan yang Q kecil dipisahkan oleh R, E sama dengan F dibagi Q. F-nya kita pecah dengan rumus tadi hukum kolom. E sama dengan K dikali Q besar dikali Q kecil dibagi R kuadrat per dikali Q. Karena Q-nya sama, maka kita coret, maka hasilnya jadi yang ini. E sama dengan K dikali Q besar dibagi R kuadrat. E-nya medan listrik, satuannya N per C. Q-nya muatan sumber, satuannya kolom. Q kecilnya juga muatan uji, satuannya kolom. R-nya jarak dari benda, itu satuannya meter. Dan K-nya ini sudah ketetapan. F-nya ini adalah gaya. Boleh nanti pakai yang mana tergantung dari contoh soalnya. Nah, ini kita lihat contoh soalnya. Jika titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan 10 μ kolom, besar dan arah medan listrik pada titik A adalah K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per. Diketahui Q-nya 10 μ, tadi μ sama dengan 10 kali 10 pangkat 6, R-nya 5 cm dikalikan ke meter sama dengan 0,5 meter, K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Besar dan arah medan listrik titik A, pakai kita rumus yang tadi, E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 10 kali 10 pangkat 6, per R kuadratnya 0,05 dipangkatkan 2. Nah, ini kita kerjakan dulu yang ininya, 25 kali 10 pangkat min 4, 9 kali 10, 90. Ini ingat tadi perpangkatannya 9 ditambah min 6, 3. 90 dibagi 25, 3,6. 3 dikurangi min 4 atau 3 ditambah 4, 7. Jadi hasilnya 3,6 kali 10 pangkat 7
N per C. Bolehlah nanti kalian hitung lagi di rumah bagaimana nih caranya atau tanyakan lagi ke ibu. Nah, itu materi kita hari ini. Ini ada latihan soalnya. Satu soal aja, kalian lihat caranya di contoh soal yang tadi. Tugas minggu depan, kalian carilah contoh dan penjelasan mengenai penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dan rangkumlah mengenai kelistrikan pada sistem saraf dan hantaran listrik serta hewan penghasil listrik di LKS kalian halaman 50 sampai 52. Nah, prosedur pengerjaannya kerjakan latihan tadi di buku tulis, jangan lupa kasih nama dan kelas di buku kalian, kumpulkan tugasnya minggu depan di pertemuan selanjutnya dan kirimkan jawaban ke WA Boriska paling lambat jam 10. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Alangkah baiknya kita berdoa dulu setelah belajar, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.